Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyik Marif dari Prodi Sistem Informasi UPPI Jakarta dengan NIM 0537251108. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas 2 struktur data. Yaitu saya akan membuat program Java yang mengumpulkan data dari terbesar dan terkecil menggunakan merge source atau merge source descending dengan menentukan sendiri nilai variabelnya dan kemudian membuat analisa kerja algoritmanya. Kemudian yang nomor 2, saya juga membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort atau counting sort descending, sama kayak tadi descending juga, dan menentukan sendiri juga nilai variabelnya. Oke, langsung saja. Di sini saya tidak live coding karena akan waktu lama. Saya hanya akan menjelaskannya dari source code yang sudah saya buat. Nah, ini adalah source code yang sudah saya buat. Saya buat dalam satu folder. Ini ada tugas satu kemarin. Di sini ada merge source, terus founding source-nya. Nah, ini pertama kita bahas yang merge source scanning dulu. Yang pertama saya deklarasikan dulu array datanya. Sini saya namakan data dengan variabel 12, 45, 7, 23, 56, 89, 34, dan 90. Lalu saya untuk hasilnya saya gunakan print line dengan data seperti ini, data awal plus arraynya yang nantinya sudah di ini array aslinya. Terus ini adalah pemanggilan merge source-nya. Terus saya juga print data yang sudah di descending, sudah dibuatkan nantinya, karena ini adalah data yang sudah di source-nya tadi ya. Lanjut kita masuk ke fungsi-fungsinya. Yang pertama di sini, yang pertama kita akan memecah dulu atau mengecek dulu bagian array yang lagi diproses ini masih punya lebih dari satu elemen atau apa enggak. Jadi kalau ini left kan left kurang dari right atau lebih kecil dari right gitu, terus dibagi dua nantinya. Ini kalau left sama dengan right berarti elemennya itu cuma satu, terus programnya bakal stop atau artinya udah urut gitu karena akan dipecah-pecah. Nah, kalau left masih lebih kecil dari right, berarti masih bisa dipecah-pecah lebih bagi dua. Terus di sini mid, nah tadi udah pecah. Mid ini fungsinya buat dipakai buat nemuin titik tengah dari bagian arah yang lagi dikerjain. Nanti kita di kiri itu left sampai mid ini, left mal ini di kiri itu left sampai mid ini, terus dan kanannya dari mid plus 1 sampai right. Terus ini juga memecah bagiannya di merge source. Jadi dua baris ini bakal mecah bagian kiri dan kanan pakai rekursif ya. Bagian kiri bakal dipecah lagi, bagian kanan juga dipecah lagi sampai ukurannya tinggal satu elemen kayak tadi. Jadi kalau sudah satu elemen otomatis stop dan udah urut. Terus ini kita manggil fungsi merge-nya. Setelah dua bagian itu selesai dipecah tadi, yang kiri dan kanan itu, fungsi merge-nya dipanggil buat ngegabungin lagi sambil mengurutkan secara descending sortingnya. Lanjut kita ke fungsi merge-nya. Di fungsi merge ini kita definisikan dulu untuk jumlah elemen kiri dan kanan, jumlah elemennya untuk bagian kiri dan kanan kita isi L, ini isi R, dan jumlahnya adalah mid dikurangi left plus 1, terus
buat R right dikurangi mid. Terus kita bikin juga array sementara buat nyimpen bagian kiri dan kanan. Ini tujuannya biar data aslinya nggak ketimpa waktu kita lagi ngebanding-bandingin gitu bagian kecil dan besarnya. Di sini L untuk kiri dan R untuk kanan. Terus dimasuk ke loop ini. Loop ini buat salin atau ngopi data ke array kiri dan kanannya. Yang tadi dari data aslinya, data yang asli dia salin dulu ke array sementara tadi buat yang kiri dan kanan. Dari loop ini bakal jalan dari i sampai dengan 0 indeksnya sampai ke i sampai ke isi L sampai i lebih kecil dari isi L ini. Terus setiap langkahnya nilai dari array asli itu yang tadi yang kanan kiri tadi dari mesh source-nya yang array asli yang data asli tadi bakal dimasukin ke L kalau fungsinya ini masih jalan. Artinya semua elemen dari bagian kiri dipindahin ke array L. Nah, yang J ini juga sama. Cuma bedanya ini ke kanan yang kayak tadi. Terus kita set pointernya. Ini I untuk kiri untuk L dan J untuk R ya yang tadi. Buat ini maksudnya buat array yang tadi. Terus K ini untuk pointer buat posisi nulis di array array intinya, array utama. Kita masuk ke intinya, jantungnya. Ini looping dari descendingnya. Jadi di sini selama i atau isi L dan isi R ini, indeks dari isi L dan atau elemen ini masih ada isinya, bakal dibandingin tuh isi L dan isi R ini. Kalau L lebih besar atau sama berarti current descending, L yang harus masuk ke array utama duluan, array asli ini duluan. Jadi kalau yang lebih kecil itu lebih besar di L bakal ditulis duluan di array asli dengan pointer K atau di kiri, paling kiri dulu. Nah, kalau lebih besar ambil R duluan, sama aja gitu. Intinya menentukan siapa yang lebih besar terus taruh di array asli dengan pointer di kiri gitu. Terus setiap masukin data, pointernya bakal geser maju satu langkah gitu. Nah, di sini kita masukin array-arraynya, sisa-sisa elemennya. Nah, ini kan kalau salah satu sisi udah habis duluan, sisanya langsung disalin semua karena udah pasti berurutan. Terus ini diulang sampai semua pecahan kecil digabung lagi menjadi satu array yang udah terurut dari terbesar dan kecil. Kita coba print. Ini data awalnya. Nah, tadi 12 45 7 2 3 5 6 8 9 3 4 90. Terus setelah diurutin descending atau dari terbesar 90 89 56 45 34 23 12 7. Berhasil. Oke, kita lanjut ke counting sort descendingnya. Sama ya, ini saya definisikan dulu atau deklarasikan dulu, sama aja kayak tadi. Kita pakai sama-sama data, isinya 5 ada 5 12 9 2 8 21 6 dan 3. Nah, kalau tadi kita harus ngebandingin, kalau di sini kita cek dulu ada pada arahnya tuh kosong atau enggak dan mencari nilai maksimumnya.
Di sini n itu untuk lengthnya atau panjang arraynya. Terus kita cek dulu if n sama dengan 0 atau return nggak bakal jalan. Kalau kosong bakal keluar gitu. Kalau ada isinya, kita mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimum dari array, nilai maksimum atau nilai paling besar lah. Di counting sort ini kan kita butuh tahu angka terbesar. Misal data terbesar ini ada 21, berarti per countnya nanti ukurannya tuh 22 atau indeksnya, karena counting sort ini tuh butuh indeksnya. Di Java kan indeks tuh dimulai dari 0 ya. Terus lanjut ke untuk kita nyiapkan array dan outputnya, array count dan outputnya sini. Array ini disiapkan buat nyimpen frekuensi kemunculan count ini, array count ini, dan output tuh buat nyimpen hasil akhirnya hanya +1 ini. Terus kita ke hitung frekuensi setiap angka di sini atau setiap elemennya. Nah, setiap angka ini bakal dicatat muncul berapa kali. Misal 12 muncul 12 kali, jadinya 12 kan, 12 array 12 itu bakal dicatat. Misalkan ini di sini 12, ini indeksnya 2 gitu. Nah, ini di descendingnya nih, buat descendingnya di sini. Ini trik buat hasilin descendingnya. Kalau biasanya counting sort akumulasinya tuh dari kecil ke terbesar, tapi di sini kita akumulasinya dari besar ke kecil. Jadi makin gede angkanya, makin awal posisinya akan ada di kiri gitu. Lalu kita bangun array outputnya. Terus langsung kembali ke array utama. Di array output ini, loop ini akan jalan dari belakang, supaya table. Kita lihat dulu nilai array ini, indeks array ini. Cek posisinya di count tadi yang sini. Terus taruh ke output. Lalu count dikurang 1 supaya geser ke kiri, geser ke kanan, sesuaiin namanya apa, maksimum elemennya, nilai elemennya. Terus sama kayak tadi, setelah udah dihitung, udah dibandingkan, bakal kita salin lagi ke array utamanya. Nah, kita coba ini dulu. Nah, ini tadi yang mana sih? Nah, ini counting descendingnya. Ini tadi saya contoh, nyoba dulu. Terus ini ada dari 5, 12, 9, 2, 8, 21, 6, 3. Ini udah urut 21, 12, 9, 8, 6, 5, 3, dan 2. Oke. Jadi pada dasarnya merge source dan counting sort ini sama-sama menghasilkan data yang terurut descending bisa, tapi cara kerjanya beda gitu. Merge source ini cara kerjanya atau mainnya tuh pecah gabung dan bandingin elemennya. Kalau di counting sort dia tuh menghitung frekuensinya, terus nyusun ulang datanya berdasarkan jumlah kemunculannya. Oke, mungkin cukup itu aja penjelasan atau presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf, mohon diberi feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.